Ini dia. Ya, jilid 2 sama 6. 6 ya, 2 sama 6 Ya, aja. Ibnu Majah. Ibnu Majah. Jilid 3. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Puri Indah, Sidoarjo, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga kita dipertemukan kembali tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, sekalipun pada waktu yang berbeda. Semestinya kajian kita berada di Jumat pekan keempat, karena satu dan lain hal kami uzur, sehingga takmir Masjid Al-Muhajirin masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap diadakan kajian. Dan alhamdulillah malam hari ini kita berada di Sabtu pekan yang ke-5 terakhir di bulan November. Semoga niat kita, langkah kaki kita untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, malam hari ini kita mencoba untuk menuntaskan poin yang ketiga dari pembahasan apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap menukil sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Torsyah hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Madza Yuhibbun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madza yaqrahu, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa yang dicintai dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berbicara apa yang dicintai Nabi, kita berada di poin yang ketiga. Apakah dia? Poin ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kita bacakan ulang.
bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bisa kita dapatkan di dalam kitab, bisa kita temukan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di jilid yang kedua nomor 621 dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Baik, melaksanakan sholat malam sampai kedua kaki beliau bengkak, pecah-pecah. Faqalat Aisyatu, maka Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Silakan. Maka aku berkata kepada beliau, mengapa engkau melakukan ini sementara dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah diampuni? Wahai Rasulullah, mengapa Anda menyusahkan diri seperti ini? Bukankah dosa Anda yang telah lalu, tanda kutip, jika ada, padahal beliau maksum, terhindar dari dosa dan maksiat. Bukankah dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah pasti diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan inilah yang menjadi topik kajian kita, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Silakan. Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Baik, itu kalau diterjemahkan yang bagus, karena di situ ada kalimat afala uhibbu. Nah, apakah aku tidak suka? Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Berarti Nabi menyukai menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pelajaran yang sudah kita tulis, yang sudah kita dapatkan, sudah dua pelajaran. Yang pertama tentang hakikat syukur. Apa itu hakikat? Yang pertama, keutamaan syukur. Apa keutamaan orang itu kalau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan ini sudah kami sampaikan, tidak perlu kami ulang kembali. Yang kedua, di sini waktu itu terakhir pada poin kedua, hakikat syukur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, rukun syukur itu ada 3. Hakikat syukur, orang itu masuk kategori bersyukur kepada Allah apabila 3 hal tersebut melekat pada dirinya. Jika dikurangi salah satu, maka bukan hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, justru hamba yang kufur nikmat. Baik, apakah 3 hakikat syukur tersebut? Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati, meyakini semua yang kita dapatkan ini datangnya dari Allah. Dia tanamkan dalam hatinya, minallah, semua ini. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu semua datang dari Allah. Sehat, dimudahkan mencari rezeki, diberikan pasangan hidup saleh saleha, anak keturunan saleh saleha, dimudahkan kita untuk beribadah, semua datangnya dari Allah. Itu yang pertama, meyakini, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan, memperbanyak membaca kalimat tahmid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau apabila mendapatkan berita yang menggembirakan, yang menyenangkan, beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna semua amalan. Sebaliknya, apabila beliau mendapatkan suatu berita yang tidak menyenangkan, maka beliau tetap memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Apapun keadaannya, memuji Allah Azza wa Jalla. Hatta kena musibah, bahkan termasuk tertusuk duri sekalipun. Kenapa memuji Allah? Karena tidaklah musibah menimpa kepada seorang mukmin melainkan untuk mensucikan, melunturkan semua dosa yang pernah ia lakukan. Berarti kita harus memuji Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Ya ini yang Nabi lakukan tadi, sampai bengkak kaki beliau, pecah-pecah. Jadi Nabi membuktikan bentuk syukur beliau dengan memperpanjang solat malamnya. Berdirinya ketika solat malam 3 surat yang beliau baca. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Rukuknya, lamanya rukuk seperti lamanya berdiri. Maka benar jika Nabi pecah-pecah atau bengkak kaki beliau. Ini menunjukkan berarti Nabi ingin menjadi, Nabi pengen, suka disebut hamba yang pandai bersyukur dengan mengoptimalkan ibadah kepada Allah, yaitu yang disebut syukur dengan anggota badan. Baik, termasuk kita sebagai bentuk rasa syukur kita tidak bosan-bosan menuntut ilmu. Kita datangi majelis-majelis ilmu sekalipun jauh tempatnya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur diberikan oleh Allah alat indera, syukur kita diberi oleh Allah kendaraan, maka kita manfaatkan dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Baik, sudah tuntas itu, kita masuk yang terakhir malam hari ini. Poin pelajaran ketiga. Apakah dia? Tips kiat-kiat. Bagaimana kiat-kiatnya supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Apa yang harus kita lakukan agar Allah mencatat kita sebagai orang yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tips kiat-kiatnya Bapak Ibu sekalian ada 7. Ada 7 tipsnya, kiat-kiatnya. Dan ini sebagai materi penutup pada malam hari ini. Harapannya jika Allah takdirkan kita ketemu bulan depan, kita sudah masuk bab yang baru. Nomor 4 yang dicintai Nabi, nomor 4. Baik, sekarang kita tuntaskan tips kiat-kiatnya. 1. Yang pertama, tips agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Sering-sering berterima kasih kepada orang lain. Orang itu kalau sering berterima kasih kepada orang lain, yaitu contoh bukti orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dikit-dikit dia mengucapkan kepada saudaranya, jazakallah khairan, jazakillah khairan. Untuk ibu-ibu, untuk akhwat. Mana dalilnya? Dalil. Jadi salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan berterima kasih kepada manusia yang menjadi perantara sampainya nikmat itu kepada kita. Makanya kita terima kasih. Ya, mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya, nomor hadis Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-976, 976. Nah, di sini ada nanti kalimat yang menarik dalam hadis ini. Silakan dari Nu'man bin Bashir. Silakan. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Karena Nu'man sahabat Nabi, Bashir sahabat Nabi ayahnya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yashkuril katsir
lam yashkurin nas lam yashkurillah. Silakan. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, siapa yang tidak bersyukur dari yang sedikit, maka dia tidak mensyukuri yang banyak. Maka dia bukan orang yang bersyukur dari nikmat yang banyak. Yang dikit aja tidak bersyukur, ya, maka dia bukan termasuk orang yang pandai bersyukur ketika diberikan nikmat yang banyak. Inti poinnya, lanjut. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, orang yang tidak pandai terima kasih kepada orang lain, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, seperti itu. Termasuk murid. Kalau dia pernah belajar kepada seorang guru, bahkan guru itu menjadi perantara, dia dapat hidayah dari Allah. Yang dulunya dia melakukan maksiat, dia duduk di majelis ilmu, mulai kenal Sahih Bukhari, mulai kenal Sahih Muslim, mulai kenal hadis-hadis Nabi, seneng ngaji, seneng taklim. Tiba-tiba ada satu kesalahan gurunya, lalu dicaci maki gurunya. Bukan hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Murid kurang ajar kepada gurunya. Murid tidak punya adab sama gurunya. Maka banyak yang kayak begini. Kalau Anda pernah mendapatkan ilmu dari seseorang yang Anda yaitu dapat hidayah atas perantara si fulan ustadz tersebut, maka Anda harus berterima kasih. Dan Anda tidak boleh menghibah, mencaci maki, menjelek-jelekan. Nggak boleh. Termasuk kita sebagai jamaah Masjid Al-Muhajirin, Anda diberikan sesuatu oleh takmir. Setiap kali taklim ada snack. Ya, dikai kotaan di sini. Ya. Ada. Kalau subuh. Nah, Anda dapat dari takmir Masjid Al-Muhajirin, terus Anda menggunjing takmir Masjid Al-Muhajirin. Gak tepat Masjid Al-Muhajirin niku ya. Anu niku lho apa anu ini nggak boleh. Karena Anda pernah mendapatkan sesuatu di masjid ini. Maka kalau Anda kepingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, yang sering terima kasih sama orang, dan jangan menggibah orang yang pernah memberikan Anda tersebut. Jangan. Termasuk istri, dia mendapatkan nikmat dari suaminya, gara-gara satu kesalahan maka dia hilangkan kebaikan suami. Kan banyak wanita seperti itu, tapi di sini tidak ada. Di sini di depan saya, tidak tahu di samping. Saya nggak tahu di sini nggak ada yang ngaku maksudnya mungkin ya. Tapi saya yakin ibu-ibu yang ada di samping wanita soleha, istri soleha. Kan banyak yang seperti itu. Suami sudah minta maaf, ya aku salah, aku janji aku khilaf, aku janji tidak akan ngulangi lagi. Apa kata istrinya? Gak iso. Kapanane kon yo tahu. Wah ya repot kalau kayak gini, gak kelar-kelar. Makanya Allah memberi ingatan kepada wanita itu lebih kuat. Itu kalau dipakai hafalkan Quran, Masya Allah. Masalahnya menghafalkan Quran yang pandai terima kasih, pandai bersyukur. La yanzurullahu ila imra'atin, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan melihat seorang wanita kelak di hari kiamat yang tidak pandai berterima kasih sama suaminya, yang sering-sering mengucapkan jazakallah. Suami juga begitu. Ketika dia dilayani oleh istrinya dengan berbagai macam apa yang dia minta, dia butuhkan, sering-sering mengucapkan kepada pasangan Anda, pasangan kita, jazakillah khair wa barakallahu fiki, dan seterusnya. Yang jadi orang pandai terima kasih. Ya baik, jadi sering-sering terima kasih sama orang. Itulah ciri orang yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tips kedua, selalu merenung nikmat-nikmat Allah. Renungkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Merenung. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, sering kita merenung nikmat-nikmat Allah. Mohon maaf, ini sudah menjadi tabiat manusia. Sudah menjadi tabiat manusia. Manusia itu baru sadar
Selama ini dia berada di atas nikmat. Apabila nikmat itu sudah diambil oleh Allah Azza wa Jalla, barulah dia ngeh, baru dia sadar bahwasanya selama ini dia berada di atas nikmat. Orang itu baru sadar nikmatnya sehat pada waktu loro sakit. Ketika opname baru sadar, ya Allah aku biyen sehat. Ya, aku dulu saya tidak tak pakai ibadah, giliran sekarang, ya kan? Orang itu baru sadar nikmatnya punya rizki saat jatuh miskin. Aku biyen soge, tapi aku gak tahu saudara, saiki giliran aku, ya kan? Itu baru, makanya itu tabiat manusia. Manusia itu baru sadar selama ini dia berada di atas nikmat. Kalau satu persatu nikmat itu diambil sama Allah, sehatnya diambil, rizkinya diambil, dan seterusnya, baru sadar. Makanya sering-sering merenung nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sering-sering merenung nikmat Allah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam Al-Quranul Karim, surat yang ke-16 ayat yang ke-78. Kita dengarkan surat nomor 16 An-Nahl ayat yang ke-78. Kita lihat 16 ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Oh, jelas sekali, silakan. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ulang lagi. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. baik, Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Lanjut. Dan Dia memberimu pendengaran, memberikan penglihatan, dan memberikan hati nurani. Stop. Allah kemudian berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Supaya apa orang itu? Agar kamu bersyukur. Agar kalian bersyukur. Oleh karena itu, maka renungkan semua nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Contoh nikmat sehat, maka kita harus merenungkan. Coba Bapak Ibu lihat, satu orang yang sehat. Saya pernah mengatakan, saya tidak bosan-bosan mengatakan ini. Satu orang yang sehat, jangan banyak-banyak. Satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan. Lihat orang sehat, pengen ini, pengen itu, pengen makan ini, pengen makan itu, pengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini, macam-macam keinginannya. Sekarang kita balik, jutaan orang yang saat ini ada di atas pembaringannya lantaran sakit yang dia derita. Jutaan orang yang sakit, yang sekarang sudah berada di ICU, yang mereka inginkan tidak banyak, satu tok yang diminta, sembuh alias sehat. Merenung, sehat ini mahal ya Allah, Kau berikan aku sehat. Kau mudahkan aku untuk tahajud ya Allah. Banyak orang di luar sana alarm sudah disetting, ya. Terus kemudian kita pesan sama pasangan kita, tolong nanti kalau alarm HP ku nyala, bangunkan aku pengen tahajud. Ternyata alarm nyala, pasangan sudah horek-horek gitu. Apa dihorek-horek ya? Bangun, Mas Tangi, cari ini pengen tahajud, ya tetap tidak bisa tahajud. Tapi ada orang tidak pakai alarm, nggak pakai pesen sama pasangan kita, tiap jam 2 malam biasa soalnya langsung bangun, enak, dimudahkan sama Allah, syukur. Ya Allah, Kau mudahkan aku untuk sholat tahajud ya Allah. Kau mudahkan aku meskipun aku sibuk-sibuknya kerja, saya sempat sholat duha ya Allah. Hamba bersyukur. Ada orang itu mulai pagi sampai siang ketemu zuhur, tidak sempat sholat duha. Padahal duha cuma 2 rakaat, tidak butuh waktu 5 menit, bahkan kurang dari itu. Bayangkan. Makanya ingat semua nikmat Allah, syukuri. Maka Allah akan berikan nikmatnya yang lebih. Nomor 3, qanaah. Jadilah orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah, ini tips ketiga, qanaah, merasa cukup atas nikmat yang ada pada diri kita, ya, yang membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi
Qanaah ini adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau ada orang selalu tidak merasa puas, kurang terus, sambatan terus, maka dia tidak punya sifat qanaah. Ikhwani fiddin, ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami tunjukkan dalilnya, maka perlu diketahui bahwasanya kita ini diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Ada seseorang berkata kepada saya, nadanya sambatan. Sekolah sekarang ini Ustaz, tidak ada yang murah Ustaz. Belum lagi nanti ini ya listrik apa, belum lagi tahun depan pajak naik nanti ya. Sampai isinya sambatan dong. Ya, sambatan dong. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya bilang, antum ini orang kaya loh, antum ini. Ustaz ini ojo ngenyek po Ustaz. Ojo ngenyek Mas yo ngono, ojo ngenyek lah Ustaz. Loh betul. Antum ini orang kaya raya. Maksudnya Ustaz, ana ini orang kaya. Wong ana ini susah kok antum bilang ana ini orang kaya. Misal kalau ada orang menawarkan kepada antum, antum dikasih 20M tapi diambil 2 mata antum. 2 mata antum diambil, dibayar kontan 20M, 20M. 1 mata dihargai 10M. Antum mau atau tidak? Ya tidak mau. Selesai antum mengantongi 20M. Masya Allah. Kalau misalnya kaki antum 2, itu diambil sampai lutut, dihargai 20M. 1 kaki 10M. Antum kasihkan atau tidak? Ya tidak mau Ustaz. Kan buntung kaki saya. Antum punya total 40M. Masya Allah. Antum orang kaya ya akhi. Bersyukur. Jangan sambatan. Jangan. Ingat sama Allah, masih banyak orang yang keadaannya lebih terpuruk daripada kita. Antum punya tempat tinggal meskipun kontrak, masih ada orang yang tidur di bawah kolong jembatan, di samping tempat pembuangan sampah. Masih banyak. Ya, antum bapak-bapak mungkin pernah tahu nggak, di Surabaya ada tempat namanya apa itu? Apa ini istilahnya? Kampung 1001 malam. Pernah dengar? Di mana itu? Kampung 1001 malam. Oh ya enggak? Coba didatangi. Iya, di daerah mana itu? Itu di daerah. Jadi kalau dari arah utara itu masuk tolnya Pasar Turi. Nanti kiri jalan itu ada sebuah perkampungan di situ. Hah? Daerah Demak itu ya? Di daerah Demak. Ya, dari situ. Itu Bapak Ibu tahu, mereka berkutat sama pembuangan sampah. Dan yang datang itu adalah misionaris kristenisasi di situ. Ya, kita pernah pada waktu itu masjid kami Nurus Sunnah, yaitu memberikan donasi ke sana. Dan beberapa majelis taklim ibu-ibu di Surabaya juga datang ke sana supaya mereka tetap akidahnya, yaitu tetap. Dan kondisinya memprihatinkan. Lo ada lo ternyata. Lo masih alhamdulillah Allah berikan kepada kita dengan keadaan kita seperti ini. Makanya banyak bersyukur, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mana dalil? Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2, nomornya 883. Ya, 883. Ya. Ya. Lo yang tadi belum ya? Belum kelar ya? 9 tadi, 76. Belum kelar hadisnya. 976. 76. Yang tadi coba diulang. Dari Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man bin Bashir. Kita ulang dikit ya. Tadi belum kelar hadisnya. Yang dalil untuk yang nomor 1, yaitu senantiasa pandai berterima kasih kepada orang lain. Itu yang tadi saya sampaikan, ada kalimat yang bikin kita kaget. Ayo dibaca ulang lagi dari Nu'man. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, terus, maka dia tidak mensyukuri yang banyak. Tadi sudah kami singgung, lanjut. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, terus, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Tadi sudah tak jelaskan intinya. Ini yang tadi saya janjikan, kalimat yang menarik. Apa itu?
itu? Membicarakan nikmat Allah adalah syukur. Terus? Dan meninggalkannya adalah kufur. Intinya yang ingin kami maksud, silakan. Berjamaah atau bersatu adalah rahmat. Ulang lagi. Berjamaah atau bersatu adalah rahmat. Al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Ulang lagi. Berjamaah atau bersatu adalah rahmat. Sedangkan Dan perpecahan adalah azab. jadi kalau beredar hadis di masyarakat kita, ikhtilaf fi ummati rahmah, perbedaan di kalangan umatku itu rahmah, dari mana hadis itu? Yang benar itu al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Berjamaah, bersatu itu rahmat, sedangkan perbedaan itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang benar. Gak ada Nabi mengatakan ikhtilafi ummati rahmah, perbedaan di kalangan umatku ini adalah bagian dari rahmat. Gak ada, justru itu azab. Lalu kemudian macam-macam, ada dai saya lihat di YouTube untuk melegalkan hadis yang tadi perbedaan di kalangan umatku rahmah, itu dia melegalkan hadis itu dengan ngasih ilustrasi. Coba Bapak Ibu lihat di akuarium, ikan itu kalau ada di akuarium 100 ekor, semua warnanya hitam semua, kira-kira enak dilihat mata atau tidak? Jamaahnya menjawab, nggak enak. Tapi lihat kalau di akuarium itu 100 ekor ikan warna-warni, ono sing abang, ya tanda kutip, ada yang biru, ojo diperpanjang, biru, ada yang hijau, ojo didawakno, Lewat. paham maksudnya ya? Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang macam-macam. Itu di satu akuarium. Kira-kira lihatnya enak atau tidak? Bagus, ya indah, warna-warni. Itulah rahmat loh. Untuk melegalkan hadis yang dhaif tersebut. Bahkan Nabi tidak pernah mengatakan hadis itu. Yang benar itu berjamaah, bersatu, itu rahmat. Sedangkan kalau berpecah belah, ya perbedaan itu azab, siksa dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, maka kembali ke tadi pembahasan kita qanaah ya, qanaah, merasa cukup. Coba dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib yang tadi nomor 883 belum dibacakan, silakan. Dari Abu Hurairah, betul, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham mengubah 1000 dirham. Bentar. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Nomornya, ya. Oh ini salah ini. Sebentar. Coba dibuka yang jilid 6. Coba jilid 6. Nomornya 3227. 3227. Coba. Nah itu dari Fadhalah bin Ubaid, ya. Silakan. Dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aibu kafa wa qana'a. beruntunglah orang yang diberikan hidayah kepada Islam. Ulang lagi. Beruntunglah orang yang diberikan hidayah kepada Islam. Terus. Dan kehidupannya cukup atau tidak meminta-minta. Dan merasa cukup atau dengan yang ada. Jadi Nabi SAW mengatakan beruntung. Siapa yang dimasuk kategori beruntung? Sebenarnya Tuba ini Bapak Ibu sekalian, itu seringkali kita lihat terjemahan itu mesti beruntung, berhasil, sukses. Padahal Tuba itu adalah disebutkan di dalam hadis, Tuba itu sebuah pohon yang besar yang ada di dalam surga. Tuba itu nama pohon yang besar yang ada di dalam surga, yang kata Nabi diameternya, orang kalau berjalan mengitari pohon tersebut, itu baru ketemu di titik yang sama butuh perjalanan 100 tahun. Jadi dia berjalan muteri, yaitu pohon tersebut, ketemu titik yang sama 100 tahun. Itu namanya Tuba. Maka yang dimaksud Tuba di sini
adalah mereka yang akan masuk ke surga Allah, mereka yang dijamin berada di surga. Itulah yang disebut orang beruntung. Kan itu, orang sukses itu kan dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya hadis ini seperti itu. Siapa orang beruntung? Satu, orang yang diberi hidayah kepada Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus bersyukur. Ditakdirkan oleh Allah hidup di muka bumi sebagai seorang muslim, bersyukur. Itu satu. Yang nomor dua adalah diberi kecukupan sehingga tidak minta-minta. Kita tidak minta-minta sama orang, syukuri. Itu orang beruntung itu. Yang nomor tiga adalah merasa cukup qanaah dengan yang ada. Itu juga orang beruntung. Jadi dalam hal ini jangan bersikap berlebihan. Nah, jadi merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tambahkan lagi nomor 3228 Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Silakan. sungguh telah beruntung orang yang memeluk agama Islam. Oh, beruntung. Terus Diberikan rezeki yang cukup. dikasih rezeki yang cukup sampai dia tidak minta-minta. Lanjut. Dan Allah Azza wa Jal menganugerahkan sifat qanaah atau sikap menerima dengan apa yang dia berikan kepadanya. Nah, jadi miliki sifat qanaah, merasa cukup dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dalam riwayat yang lain Ibnu Majah, sayang kitabnya tidak ada di sini. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor, coba ensiklopedia hadis masih ada. Masih ada tapi Tapi tidak apa-apa. Ya, coba. Anda sudah tahu kuncinya soalnya ya. Ketik aja nomornya 4131. 4131. Ibnu Majah 4131. 4131. Sudah? Yang tubuhnya sehat, aman jiwanya. Betul, Ya. betul. Ya, bawahnya nomor berapa? 4 Bawahnya nomor 41. 41. Itu nomor asli. Oh, Masya Allah. Itu nomor asli. Baik. Yang nomor cetakan terjemahan 4131. Nomor asli 4141. Ayo dibaca. Dari mana itu? Dari Salamah bin Ubaidillah bin Misan al-Ansori, dari ayahnya dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Terus, barang siapa di pagi hari tubuhnya sehat, siapa yang di pagi hari dalam keadaan sehat, lihat istri sehat, lihat anak-anak sehat. Terus yang kedua, aminan fi sirbi. Silakan. aman jiwanya, Aman, rumahnya aman, tidak terjadi sesuatu yang menimpa dia, tidak ada pencurian, tidak ada perampokan, tidak ada kebakaran. Aman. Sudah sehat, rumah aman. Yang nomor 3, indahu qutu yaumi. Silakan. dan memiliki makanan pokok pada hari itu. Yang dimakan di hari itu ada, meskipun sederhana. Orang yang punya 3 hal dalam hari itu, badan sehat, rumah aman, yang dipakai makan ada, meskipun sederhana, faka'anna mahizzat lahu dunia. Silakan. Maka seolah-olah dunia telah dihimpun untuknya. Maka seolah-olah dunia sudah jadi miliknya. Hari itu dunia jadi miliknya. Nah, seperti itu ya. Yang penting badan sehat, rumah aman, tidak terjadi sesuatu. Lalu yang dipakai makan ada, meskipun itu segopote anget, iwak klothok, wah, Zen. sambel toh. Ustadz ya tuhan klothok lo belum. Oh, kletek. Ya. Kan asalnya dari Kletek. Kita lanjutkan nomor 4 ya. Nomor 4, sujud syukur. Sujud syukur. Orang itu kalau ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur, maka ketika mendapat nikmat sujud syukur. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 3, maaf ada yang kurang. Jilid 3 minta tolong diambilkan. Jilid 3 nomornya agak ke belakang, 1658. 1658. Ayo cepat dikit nyarinya. Hati-hati sobek.
1658. Dari mana? Abdurrahman bin Auf. Silakan. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dia berkata, Ya. suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian dan aku mengikutinya hingga beliau masuk ke sebuah. Sebentar. 1658. 56. Ya, terus lanjut. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian dan aku mengikutinya hingga beliau masuk ke suatu kebun kurma. Terus. Lalu beliau bersujud. Nah, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujuda summa rafa'a ra'sahu wa qala. Lanjut. Kemudian Beliau lama sekali sujudnya hingga aku merasa takut atau merasa khawatir kalau Allah telah mewafatkannya atau mencabut ruhnya. jadi Nabi masuk di kebun itu langsung sujud. Sujudnya lama sampai-sampai kata para sahabat, aku khawatir kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Lanjut, teruskan. Dia berkata, Nah, silakan. lalu aku datang melihatnya dan beliau pun mengangkat kepalanya dan bersabda, Apa kata Nabi? Inna Jibril alaihi salam atani fabashiruni fasajadtu lillahi azza wa jal syukran. Silakan. ada apa denganmu wahai Abdurrahman? Terus. Dia menuturkan, lalu saya menjelaskan hal itu kepada beliau. Lalu? Dia berkata, Ya. lalu beliau bersabda, Isinya? sesungguhnya Jibril berkata kepadaku, maukah aku sampaikan berita gembira kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jal berfirman, Ya. barang siapa yang bersolawat kepadamu, niscaya aku bersolawat kepadanya. Dan barang siapa yang memberi salam kepadamu, niscaya aku memberi salam kepadanya. Terus masih ada? Maka aku bersujud kepada Allah. Nah, itu. Lanjutkan. Maka aku bersujud kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, jadi isinya kenapa ini berita gembira? Malaikat Jibril memberikan kabar gembira, siapa yang bersolawat kepadamu Muhammad, ya, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu. Dan siapa yang menyampaikan salam kepada engkau Muhammad, maka Allah akan menyampaikan salam kepada orang itu. Bayangkan, ini keutamaan orang yang memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dengan solawat tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan solawat yang beredar yang tidak bersumber pada dalil yang sahih. Adapun solawat yang benar adalah solawat yang kita baca ketika kita sholat. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Jadi intinya sujud syukur itu disunahkan lama. Contoh Ustaz, realita kita, Anda dapat berita gembira dari putra Anda, aku ranking 1 aku ranking 1 ya, aku peringkat tertinggi di sekolahan, maka sujud syukur, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Anak yang satunya lagi bawa berita, aku lihat papa nikah lagi Amin. maka sujud syukur atau tidak? Nah, ada yang tanya, Ustadz, pemain bola setelah mencetak gol itu sujud syukur Ustadz, itu benar apa tidak? Ya, ada enggak pemain bola begini? Begitu mencetak gol itu langsung sujud dia. Sujud syukur. Ya. Termasuk timnas kita ya, ada. Itu boleh tidak? Jawabannya adalah sujud syukur bukan untuk sesuatu yang hukumnya mubah. Sedangkan permainan ini hukumnya adalah mubah. Sujud syukur ini adalah untuk sesuatu yang hukumnya atau terkait dengan hal-hal yang bukan mubah, seperti nikmat yang Allah berikan. Lah kalau permainan kan ini sudah latihan dan seterusnya, itu ya. Ini tidak, ini berita yang tiba-tiba ya, yang menggembirakan. Contoh, tiba-tiba ada orang disamperin orang lain, sampean pengen umroh ndak? Ya pengen Pak, bulan ini siap-siap tak umroh no sampean. Oh, sujud syukur. Ini nikmat yang tak terduga ini. Iya, nikmat yang datang secara tiba-tiba. Baik, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Termasuk juga diantaranya seorang ibu, ya orang tua, ternyata anaknya berpoligami, nikah lagi. Nah, sujud syukur boleh ya. Karena anaknya menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 5 sekarang. Kita lanjut, jangan panjang-panjang. Nanti ada yang marah soalnya. Yang nomor 5 adalah
memperbanyak doa kepada Allah dengan doa-doa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, supaya kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur. Doanya di mana? Ditulis saja atau diingat di dalam satu firman Allah, Quran surat nomor 46 Al-Ahqaf. Kita lanjutkan dikit ya. Surat nomor 46 Al-Ahqaf. Insya Allah Bapak Ibu hafal doa ini. Ayatnya ayat 15. Surat nomor 46 Al-Ahqaf, ayatnya ayat 15. Dihafalkan. Karena di dalam doa ini berisi tentang rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. langsung arti doanya, silakan. Ya Rabb kami, Ya Rabb kami, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku. nah itu intinya. Doa yang nomor 2, doa yang kita baca setiap selesai sholat fardu atau sebelum salam. Ketika sholat fardu boleh dibaca gitu sebelum salam. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu riwayat Abu Dawud. Itu boleh dibaca ketika tasyahud sebelum salam, dan juga dibaca setelah salam ketika zikir ba'da salat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingat-Mu, wa syukrika, banyak bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan menjadi hamba yang selalu memperbagus ibadah kepadamu. Baik, terus ada lagi doa. Bunyi doanya coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 826 jilid 2 826. Doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal arba, ya, min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma. Silakan. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, ya Allah. jadi isi doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal arba, aku berlindung kepadamu ya Allah dari 4 perkara. 1, min ilmin la yanfa. Lanjut. Dari Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Nomor 2, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. hati yang tidak khusyuk. Nomor 3, wa min nafsin la tashba. Silakan. Dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Dari jiwa yang tidak kenal rasa puas, gak pernah cukup. Nomor 3. Yang nomor 4, wa min du'ain la yusma. Silakan. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Dari doa yang tidak didengar, dari doa yang tidak dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 6. Nomor 6. Tipsnya nomor 6, sering-sering lihatlah orang yang ada di bawah kita. Sering-sering melihat kondisi orang yang ada di bawah kita. Kalau kita punya kendaraan mobil, alhamdulillah saya diberikan oleh Allah mobil. Tetangga saya kemana-mana naik motor, kepanasan, kehujanan. Bagi kita yang hanya punya motor, alhamdulillah saya masih punya motor. Tetangga saya kemana-mana naik sepeda angin, sepeda ontel. Nah, terus bagi kita yang tidak punya kendaraan motor, hanya punya sepeda pancal, sepeda ontel, alhamdulillah Allah berikan saya sepeda ini. Ya, tetangga saya, teman saya tidak punya apa-apa, sehingga dia kemana-mana kesulitan. Bagi kita yang
Mungkin tidak punya apa-apa, hanya punya 2 kaki. Alhamdulillah, Allah masih berikan saya kedua kaki sehingga saya masih bisa berjalan. Ada teman saya yang kakinya buntung, mereka yang tidak memiliki kaki. Bagi mereka yang kemungkinan buntung kakinya, tidak bisa berjalan, maaf ya, berkebutuhan khusus, alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk beribadah sekalipun dengan keterbatasan kaki, sehingga saya tidak bisa ke masjid, tapi saya masih mengingatmu ya Allah. Itu terus lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Jadi kalau lihat ke atas urusan akhirat. Lah iya, orang itu umurnya lebih tua daripada saya di bawah dia, tapi hafalan Qur'annya lebih banyak dia ketimbang saya. Opo aku gak iso koyo dekne. Nah itu betul. Kalau akhirat lihat ke atas. Orang itu loh rajin tahajud, usianya sudah tua. Aku sehat, kenapa kok males? Nah itu urusan akhirat lihat ke atas, urusan dunia lihat ke supaya kita punya qanaah. Dalilnya ayo dibuka Sahih Muslim, ketik nomornya 5264 Sahih Muslim, klik ya. Ya. Versi Fathul Bari atau Sarah Sahih Muslim. Ya. Zuhud dan kelembutan hati. 2963 bawahnya. Ya betul. Lah itu nomor asli. Ya. Nah, berarti dibalik itu ya. Baik, terus lanjut silakan. Nomor asli 2963. Baik, tercetakan terjemahan 5264. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia. nah, lihat orang di bawah kita. Terus kemudian, Jangan memandang orang yang ada di atas kalian, itu lebih baik membuat kalian agar tidak mengkufuri nikmat Allah. nah itu ya, lihatlah orang di bawah kita agar kita tidak mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Terakhir nomor 7 adalah jangan melakukan cara bersyukur yang salah. Jangan melakukan cara bersyukur yang salah. Gimana cara bersyukur yang salah ini? Misalnya dia berterima kasih kepada jin yang mengaku penguasa lautan, kepada berhala yang dianggap dewa bumi, atau kepada sesembahan selain Allah. Nggak boleh. Contohnya hasil panennya bagus, malah melakukan ritual Dewi Sri, betul ya, panen itu ya. Baik. Lalu mereka hasil panennya yaitu dibuang. Misalnya ada yang kalau di Bromo itu upacara apa? Kasodo. Dibuang ke kawah Gunung Bromo sebagai bentuk terima kasih karena Tuhan, kata mereka, sudah memberikan limpahan. Lah ini cara bersyukur yang salah. Nggak boleh. Ini syirik yang kayak begini. Ya, Allah menegur kita dengan firman-Nya. Ayo dibuka Quran surat Al-Kahfi, surat nomor 18, surat yang kita baca malam Jumat atau hari Jumat. Surat nomor 18 Al-Kahfi, ayatnya ayat 37. Al-Kahfi ayat 37. Allah berfirman, silakan. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, terus kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Ya, kenapa engkau menjadi ingkar kepada Allah? Padahal kita ini diciptakan oleh Allah, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita kenikmatan. Ya, sungguh tidak tahu terima kasih jika kita bersyukur kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ada orang masuk surga karena seekor lalat, ada orang masuk neraka juga karena seekor lalat.
Bagaimana kisahnya? Singkat kisahnya, dua orang melalui satu perjalanan lalu dihadang oleh yaitu kaum yang ada di tempat tersebut. Mereka memberikan syarat, jika kalian ingin melewati tempat kami, maka kalian harus berkorban sekalipun seekor lalat. Jika tidak, kalian tidak bisa lewat sini. Maka itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan alternatif yang lain. Salah satu dari dua orang ini, dia mengorbankan seekor lalat. Lalu kemudian diloloskan, ya, dan tidak begitu lama mati. Maka Allah memasukkannya ke dalam neraka. Berarti dia mempersembahkan lalat itu bukan untuk Allah. Jadi dipersembahkan lalat itu untuk berhala, ya, yang ada di desa tersebut. Yang satu kekeh mentauhidkan Allah, sehingga dia dibunuh karena tidak mau mempersembahkan apapun untuk berhala itu. Maka dia masuk surga. Itulah yang namanya masuk surga gara-gara seekor lalat, masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Maka jadilah orang yang pandai bersyukur. Amin. Berikan semuanya ini sebagai wujud terima kasih kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup kajian kita dengan firman Allah. Kita tutup kajian kita dengan satu kalimat. Silakan Bapak Ibu tolong dijawab, mana yang lebih utama, menjadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Pas ini pas. Ini, ya. Mana yang lebih utama, kaya bersyukur atau miskin yang bersabar? Kaya bersyukur, tutup miskin sing bersabar. Yang terbaik adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ya, yang tadi wong soge tapi jadi orang miskin tapi tidak bertakwa, apa artinya? Seperti itu. Jadi kaya tidak menunjukkan mulianya seseorang, bukan. Miskin tidak menunjukkan hinanya seseorang. Ya, kualitas seseorang di sisi Allah adalah yang terbaik, mereka yang bertakwa. Tolong dibuka, tutup. Lu sudah diringkesi. Belum. HP-nya. Ya. Satu aja dalil. Ibnu Majah nomor 2132. Ketik Ibnu Majah nomor 2132. Kita dengarkan ini. Anda akan kaget apa yang Nabi katakan. Apa kata Nabi? Tidak mengapa kalian jadi orang kaya. Nabi tidak melarang kita jadi wong sogi. Kata Nabi, kayalah kalian tapi sing bertakwa. Sogi sing bertakwa. Berarti ya, yang terbaik itu ya adalah mereka yang bertakwa. Silakan. Ayo baca. Dari Mu'ad bin Abdullah bin Khubaib, dari bapaknya, dari pamannya, dia berkata, silakan. Kami sedang duduk-duduk dalam sebuah majelis. Terus? Lalu Nabi SAW datang. Terus? Sementara di kepalanya masih ada sisa air mandi. Terus? Sebagian kami berkata kepada beliau, ya. Hari ini kami melihatmu tampak bahagia, wahai Rasulullah. Terus? Beliau lantas menjawab, ya. Benar, segala puji bagi Allah. Setelah itu orang-orang hanyut dalam perbincangan masalah kekayaan hingga beliau pun bersabda. Nah, ini poinnya. Apa kata Nabi? Tidak apa-apa dengan kaya bagi orang yang bertakwa. Nah, ulang lagi, tidak mengapa? Tidak mengapa dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa. Apa-apa kalian jadi kaya, asalkan kaya yang bertakwa. Terus? Dan sehat bagi orang yang bertakwa. Kalian sehat, tapi jadilah orang sehat yang bertakwa. Sebab ada orang sehat tapi tidak bertakwa, malah melakukan maksiat. Nah, itu. Ya. Jadi kalau ditanya, mana Ustadz yang lebih baik? Menjadi orang sehat yang bersyukur atau orang sakit yang sabar? Oh ya toh. Yang penting itu yang bertakwa. Percuma sehat tapi tidak bertakwa. Terus terakhir penutup, masih ada kan? Ya. Lanjut. Dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Nah. Dan bahagia itu bagian dari kenikmatan. Nah, bahagia, hati yang bahagia itu bagian daripada kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tutup, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.